Shalom Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Olanda Abdotia Dolok, NIM 22190047, kelas A akuntansi. Saya akan menjelaskan kasus etika bisnis untuk tugas etika bisnis saya. Kasus yang pertama, Enron dan Cap Anderson. Profil perusahaan Enron. Enron didirikan pada tahun 1985 sebagai hasil penggabungan dua perusahaan gas alam. Enron bergerak di bidang perdagangan gas alam, listrik, dan komoditas lain. Enron memperluas bisnisnya ke berbagai negara termasuk Indonesia, India, dan Inggris. Skandal keuangan Enron. Enron terlibat dalam skandal keuangan besar-besaran dengan melakukan manipulasi data laporan keuangan. Praktik akuntansi kreatif yang dilakukan oleh manajemen Enron dengan bantuan auditor dari Cap Anderson menyebabkan harga saham perusahaan terus meningkat secara artifisial. Peran Cap Anderson dalam skandal Enron. Ada 3 peran. Yang pertama, peran auditor utama Enron. Yang kedua, praktik akuntansi kreatif. Dan yang ketiga, kehancuran Cap Anderson. Dampak kasus Enron terhadap industri keuangan. Ada 3 dampak. Yang pertama, menurunnya kepercayaan publik. Yang kedua, perubahan regulasi. Dan yang ketiga, krisis ekonomi. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari kasus Enron ini, yang pertama pentingnya transparansi, yang kedua peran auditor yang independen, yang ketiga perlunya tata kelola perusahaan yang baik, dan yang keempat regulasi. Berikut perubahan regulasi pasca kasus Enron. Yang pertama, sebagai responden terhadap skandal Enron, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang pada tahun 2002. Yang kedua, audit yang lebih ketat. Peraturan baru mengharuskan auditor eksternal lebih independen dan transparan dalam mengaudit laporan keuangan. Yang ketiga, pengungkapan yang kompetensif. Perusahaan publik kini diwajibkan mengungkapkan informasi keuangan dan operasional secara lebih rinci dan transparan. Dan yang keempat, peningkatan tata kelola. Regulasi baru menekankan pentingnya penguatan tata kelola perusahaan, termasuk pembentukan komite audit independen. Yang berikut, pentingnya tata kelola perusahaan yang baik ada 3. Yang pertama, akuntabilitas, yang kedua, transparansi, dan yang keempat, kepatuhan. Tanggung jawab editor dalam mencegah skandal keuangan dibagi menjadi 4 dalam kasus ini. Yang pertama, independensi, yang kedua, skeptisisme profesional, yang ketiga, pelaporan transparan, dan yang keempat, penerapan standar audit. Langkah-langkah untuk mencegah kasus serupa di masa depan, kita dapat memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan transparansi keuangan, menegakkan aturan etika profesi akuntan, dan memperbaiki sistem pengawasan editor. Dari kasus tersebut, saya membuat sebuah kesimpulan dari kasus Enron dan Cap Anderson yang menggambarkan bagaimana kegagalan etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang mengakibatkan kerugian yang signifikan. Kasus yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kasus Melinda memalsukan tanda tangan nasabah. Latar belakang dari kasus ini, Melinda, seorang bankir yang telah mencuri perhatian publik, berawal dari dugaan penyalahgunaan wewenang di dalam bank. Kasus ini kemudian berkembang menjadi skandal berskala besar yang melibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi para korban dan mencoreng reputasi industri perbankan secara keseluruhan. Profil Melinda telah berkarir di industri perbankan selama 15 tahun. Sebelum kasus ini, Melinda dikenal sebagai bankir yang disiplin dan berdedikasi. Melinda memiliki latar belakang yang sangat kuat dengan gelar sarjana ekonomi dari universitas terkemuka di Indonesia. Kronologi kasus bagaimana Melinda melakukan pemalsuan ada 3 kronologis.
Di sini yang pertama, akses ke berkas nasabah. Sebagai seorang bankir senior, Melinda memiliki akses berkas dan data pribadi nasabah, termasuk contoh tanda tangan mereka. Yang kedua, manipulasi tanda tangan. Melinda memanfaatkan pengetahuan tentang tanda tangan nasabah untuk memasukkan tanda tangan mereka pada dokumen-dokumen perbankan. Dan yang ketiga, pengajuan penarikan dana. Setelah memasukkan tanda tangan, Melinda mengajukan penarikan dana besar-besaran dari rekening nasabah tanpa sepengetahuan mereka. Dari kronologis tersebut, terdapat dampak dari kasus tersebut merugikan nasabah dan bank. Kasus pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Melinda telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi nasabah maupun bagi industri perbankan secara keseluruhan. Kerugian finansial yang dialami oleh para nasabah mencapai miliaran rupiah akibat pencurian dana oleh Melinda. Investigasi dan penanganan kasus, peran-peran pihak wewenang. Di sini ada 4 pihak wewenang. Yang pertama, peran pihak kepolisian. Yang kedua, audit forensik bank. Yang ketiga, perlindungan nasabah. Dan yang keempat, koordinasi pihak wewenang. Aspek hukum jenis-jenis tindak pidana yang akan diterima Melinda, di sini ada 3 tindak pidana. Yang pertama, tindak pidana pemalsuan. Perbuatan Melinda dalam memasukkan tanda tangan nasabah merupakan tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, pencurian dan penyalahgunaan wewenang. Selain pemalsuan, Melinda juga dapat dikenakan pasal pencurian dengan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP. Dan yang ketiga, sanksi pidana yang mengancam Melinda terancam hukuman penjara selama 6 tahun untuk tindak pidana pemalsuan dan hukum penjara hingga 7 tahun untuk pencurian dengan penyalahgunaan wewenang. Pencegahan serupa, langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, peningkatan protokol verifikasi. Yang kedua, pelatihan karyawan. Yang ketiga, audit internal. Yang keempat, sistem pelaporan dini. Pembelajaran dan rekomendasi. Yang pertama, peningkatan pengamanan. Di sini memperkuat protokol verifikasi tanda tangan nasabah. Yang kedua, pelatihan karyawan. Di sini meningkatkan kemampuan deteksi tanda tangan palsu. Dan yang terakhir, audit internal berkala, mengidentifikasi celah keamanan dan memastikan kepatuhan. Dari kasus tersebut, saya menyimpulkan kasus pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Melinda menjadi peringatan keras bagi industri perbankan untuk senantiasa menjunjung tinggi integrasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses. Hanya dengan komitmen kuat terhadap tata kelola yang baik, sistem pengamanan yang kokoh, dan budaya organisasi yang berintegritas, industri perbankan dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat dan terhindar dari risiko serupa. Demikian hasil dari paparan materi saya. Sekian dan terima kasih.